Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatullahi wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا وتواضعا وتيسيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، كيف حالكم؟ كيف حالكم؟ Jadi kumpul semuanya. Kumpul semuanya. Morning anak-anak. Baik, insyaallah nanti setiap Rabu pagi seperti ini kita akan rutin kajian akhlak. Ya. Kitabnya belum ditentukan dan sebetulnya kajian tahunan, setiap tahun ada, rutin setiap sepekan satu kali. Cuman karena pandemi, kemudian guru dan kita Buya Yahya juga mewajibkan ada kajian akhlak sampai harus diulang sebanyak 3 kali, maka kajian yang biasa diadakan kita pending terlebih dahulu. Cuma hasil musyawarah guru-guru kalian, kakak-kakak kalian, ternyata tetap penting diadakan kajian akhlak semacam ini. Hukumnya tetap penting, sehingga tetap akan diadakan. Dulu kita memakai kitab atau mengkaji kitab Ta'liqul Muta'allim sebelum dikaji oleh gurunda kita Buya Yahya. Tapi karena beliau setelah selesai mengkaji adab sulukil murid kemudian pindah ke ta'lim muta'allim, maka pepatah Arab mengatakan idza wujida lama batalat tayammum innama ana turab. Jadi kalau ada air maka tayamumnya batal. Kalau ada air maka tayamumnya batal. Dan aku adalah debu. Jadi aku adalah debu. Jadi kalau ada buya sudah cukup. Kalau ada buya sudah cukup. Makanya mungkin nanti kita akan mengkaji kitab lain. Kita sudah diskusi juga dengan guru Buya untuk kajian kitabnya. Cuma ternyata kajian kitab yang akan dikaji itu cukup berat, yaitu kitab Lawaqihul Anwar Al-Qudsi yang Imam Syarani, dan itu cukup berat. Oleh karenanya sampai detik ini masih belum ditentukan. Tapi insya Allah nanti kalau sudah ditentukan, masing-masing harus punya untuk pegangan masing-masing. Baik, ini bahan itu sekarang. Ya wala, dan benar syahid, benar syahid. Untuk akidah itu. Tapi lain kali gantian, kita di balik sana, biar banyak yang ikuti via live streaming atau Zoom. Baiklah begini. Ini sebagai mukadimah saja sebelum ada kitab yang kita kaji. Nuntut ilmu itu capek apa enggak? Capek apa enggak?
terus terang capek apa enggak? Yang ngomong nggak capek, beri tambah lagi pelajarannya siapa? Beri tambah lagi kegiatannya siapa? Siapa apa enggak? Berarti untuk ilmu itu capek atau tidak? Capek. Kalau nuntut ilmu itu capek, berarti kalian adalah manusia normal. Manusia normal. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, kitab sahihnya beliau, la yunalul ilmu, yang bawa catatan dicatat, yang nggak bawa nanti lihat ke temannya. La yunalul ilmu birahatil jasad. La yunalul ilmu birahatil jasad. Tidak akan pernah didapatkan ilmu, atau ilmu tidak pernah akan didapatkan dengan bersantai-santai, berleha-leha. Nggak bisa. Nggak bisa. La yunalul ilmu birahatil jasad. Nggak bisa ilmu itu didapatkan dengan keadaan jasad kita itu enak, adem, tentram, nggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada penat, nggak ada sumpek, nggak mungkin, mustahil, adatan mustahil. Faktanya di lapangan itu mustahil, faktanya di dunia ini mustahil. Allah bisa saja memberikan ilmu tanpa ada perantara apapun, tapi Allah berkehendak dan membangun dunia ini di atas sebab musabab. Jadi kalau seandainya kalian pengen ilmu, ya wajib capek, nak. Wajib capek. Kalau ada santri mondok untuk nuntut ilmu, kemudian belum apa-apa sudah ngeluh ini ngeluh itu, berarti itu santri belum paham bahwa ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan capek, dengan kerja keras, dengan kesabaran dan seterusnya. Bukan dengan khayal, bukan dengan khayalan. Sampai ada pepatah Arab mengatakan, "Lau kana la ilmu yudraku bil muna, ma kana yabqa fil bariyati jahilun." Kalau seandainya ilmu itu bisa didapatkan dengan berkhayal, berangan-angan, maka di dunia ini nggak ada orang bodoh. Tidak ada orang bodoh, karena masing-masing pintar berkhayal. Paling gampang namanya berkhayal itu. Ini memperkuat makna tadi. Siapapun yang pengen ilmu, apalagi ilmu yang bermanfaat, yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, wajib hukumnya dia bercapek, titik. Dan di balik capek itu ada kenikmatan hidup, nak. Wallah, di balik capek ada kenikmatan hidup. Ada syair yang dinisbatkan pada Imam Syafi'i. Nisbah, terlepas dari benar atau tidaknya, tapi makna syair itu benar. Syair itu mengatakan, "Safir tajid 'iwadan 'amman tufariquhu, wansab fa inna ladhidzal 'aishi fin nasabi." Lakukan perjalanan. Ketika kalian melakukan perjalanan safar,
maka jangan khawatir, kalian akan menemukan pengganti dari orang-orang yang berpisah dengan kalian. Ibu kalian, ayah kalian, kakak kalian, adik kalian akan menemukan pengganti. Kemudian seterusnya mengatakan wansab, bercapek-capeklah. Wansab itu kerja keras, capek-capek. Fa inna ladzizal 'aishi fin nasab, karena sesungguhnya kenikmatan hidup itu ada dalam capek. Itu rahasianya. Itu rahasianya. Sampai Imam Syafi'i dalam syair yang lain berkata, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan, tajarra'a dhullal jahli tula hayatih." Barang siapa yang tidak pernah merasakan getir pahitnya atau merasa terhinanya dia ketika menuntut ilmu, maka dia akan merasakan getirnya kebodohan sepanjang hidupnya. Sekarang pilihannya begini, nak. Merujuk pada nasihat Imam Syafi'i yang tadi. Mending capek 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun, kemudian sisanya enak. Atau mending enak tapi sisanya susah, mending yang mana? 1 apa 2? Mending capek sekarang, nanti enak. Dan enaknya ilmu itu nggak hanya di dunia, nak. Enak ilmu itu di dunia dan di akhirat. Allah. Enaknya ilmu itu di dunia, di akhirat. Alhamdulillah. Jadi kalian sekarang saatnya, nak, capek, berjuang, letih, biarkan. Ngantuk, ya Ustaz jam 3 masih ngantuk, sudah dibangun, biarkan. Itu biasa. Lagi enak main suruh berhenti, biarkan, itu biasa. Ini aturan, itu aturan, sumpah hidup di pondok. Nah, apa bedanya kalian dengan hewan-hewan ternak yang tanpa aturan? Apa bedanya? Kita itu sebagai makhluk punya 2 kekuatan, yang dua-duanya juga bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif, bisa mendatangkan hal yang positif, bisa mendatangkan hal yang negatif. Yang pertama adalah akal, yang kedua nafsu. Ini kita manusia. Kita punya akal sama punya apa? Nafsu. Selesai. Kita punya akal, juga punya nafsu. Akal dengan nafsu jika dibiarkan, maka akal akan kalah. Kalau dibiarkan begitu. Yang bisa menang akalnya itu hanya orang-orang yang melatih untuk berusaha menundukkan hawa nafsunya. Tanpa ada penundukan hawa nafsu, mustahil akal akan menang. Titik. Maka, nak, kalian diatur, kalian dirapikan, ditertibkan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, yang boleh hanya ini. Itu sebetulnya dalam rangka menundukkan hawa nafsu. Agar akal kalian menang, bahasa lain agar hati kalian menang. Dan itu salah satu kunci kebahagiaan. Kalian sudah capek, jangan sampai tidak ada hasil. Karena tidak mungkin ketika hawa nafsu kita ini tidak berusaha untuk ditundukkan, kemudian berharap akan ada kebahagiaan, mustahil. Selama hawa nafsu kita menang dan dimenangkan oleh kita, tidak akan pernah kita mendapatkan namanya kebahagiaan yang hakiki. Tidak pernah. Hawa nafsu jika dituruti akan menimbulkan kegelisahan, galau, stres, dan seterusnya. Hawa nafsu.
Hawa nafsu kalau dituruti akan menimbulkan kerusakan. Hawa nafsu jika terus dituruti akan menimbulkan kerugian. Hawa nafsu jika terus dituruti akan menimbulkan perpecahan. Jadi jangan sampai kalian sudah capek-capek, Masya Allah diatur ini itu dalam pondok, di pondok ini belajar capek, ini capek semuanya. Kemudian kalian pada akhirnya tidak bahagia karena apa? Karena selalu kalah oleh hawa nafsunya. Enggak, nak. Dan itulah pondok ini. Pondok ini makanya enggak hanya pondok ini, semua pondok. Lembaga pondok itu adalah satu lembaga yang tidak hanya mengajarkan teori. Bukan hanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan hanya mengajarkan sholat 5 waktu itu adalah wajib. Bukan hanya seperti itu. Tapi lebih kepada bagaimana kalian mempraktekkan yang wajib tadi itu kalian. Bukan hanya ayo tundukkan hawa nafsu. Kalau sudah ditundukkan hawa nafsu pasti bahagia. Kemudian selesai sampai situ enggak. Tapi dipraktekkan betul itu. Makanya di sini setiap ada yang melanggar siapapun itu pasti ditindak. Pasti ditindak dan seterusnya. Yang nurut ya diapresiasi. Jadi gitu ya. Simpelnya gini. Pengen bahagia harus capek dulu. Pengen bahagia tidak cukup hanya capek, tapi tundukkan hawa nafsumu. Jika 2 hal ini digabungkan, nak, kalian akan dapat bahagia yang hakiki. Yang sesungguhnya. Sesungguhnya betul-betul. Dalam keadaan apapun kalian senang bahagia. Tidak ada keadaan yang bisa membuat kalian sedih, larut dalam kesedihan, enggak ada. Ya, jadi kalian harus semangat, harus berjuang betul-betul, siap untuk capek, siap untuk letih, harus siap. Kemudian di sisi lain juga harus nurut dengan peraturan. Karena itu dalam rangka untuk membuat kalian lebih baik, nak. Menundukkan hawa nafsu kalian itu. Imam Busairi berkata seperti apa? Tentang nafsu. An-nafsu qatifli in tuhmilhu syabba ala hubir radha. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau dibiarkan, maka dia akan tumbuh dewasa tapi masih nyusu kepada ibundanya. Kalian bayangkan anak kecil lagi senang-senangnya nyusu kepada ibunya, kemudian dipisah, disapi ya, bukan sapi, nak, sapi atau apa namanya bahasa sini, apa namanya? Ada bahasa lain? Fitom bahasa Arabnya. Fitom, sapi. Lagi senang-senangnya di sapi. Kenapa? Kalau dibiarkan, ada anak 6 tahun, 7 tahun masih persis hawa nafsu. Kalau kalian dibiarkan di pondok ini bebas sudah melakukan apapun, kalian pulang lebih rusak lagi dari sebelumnya. Buat apa? Mana bahagiamu? Kamu menderita, orang tuamu menderita, masyarakatmu menderita, dan semuanya menderita karena kelakuanmu. Makanya di sini tempatnya penggemblengan itu, di sini, nah, di sini. Dan penggemblengan itu lihat, besi atau baja itu kalau mau dijadikan pisau atau senjata itu harus diapakan? Harus diapakan? Dibakar dulu kan bahannya, ya kan? Sampai betul-betul panas, kemudian baru dibentuk oleh pandai besi, betul tidak? Dibakar tujuannya hilangkan karatnya, biarkan yang murninya, kemudian setelah panas begitu agar mudah dibentuk. Enggak beda jauh dengan kalian. Yang dibakar itu kalian apanya? Hawa nafsu kalian itu. Watak buruk kalian itu.
Keburukan yang ada dalam diri kalian itu dibakar. Kalau sudah dibakar tinggal diluruskan. Ada di antara kalian ini masih enak ngomong ke temennya itu kebun binatang keluar semua. Kalau lagi marah. Gimana kebun binatang? Apa salahnya kebun binatang? Kirdun itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Apa? Itu masih ada yang ngomong begitu kayak kalian tadi. Ustaz sedih kalau ngedengar begitu, astagfirullah. Masuk pondok ada yang mulutnya kotor. Innalillah. Tapi itulah kalian. Dan harus berubah itu. Yang ngerasa ngomong begitu berubah. Nah. Yang pernah ngerasa ngomong seperti itu cepat berubah. Jangan sampai nggak berubah. Karena yang seperti itu gampang betul itu. Nuruti hawa nafsunya, jengkel, menghina orang lain. Gimana menghina orang lain? Haram menghina orang lain. Jangankan dengan ucapan, dengan isyarat tubuh saja, itu sudah haram kok itu. Contoh ada orang tubuhnya pendek, kemudian kalian bilang begini, isyarah, haram. Nggak boleh, apalagi dengan kata yang lebih jelas daripada isyarah haram. Nggak boleh, jangan. Kalau senang kalian mencaci maki diri kalian sendiri. Nafsu, kamu kurang ajar. Kenapa sholatnya sering telat? Kenapa bangun malamnya malas? Kenapa wiridannya ngantuk? Kenapa setiap daras harus ngantuk? Kenapa sering melanggar peraturan? Caci maki diri kalian sendiri. Nafsu kalian itu loh yang dicaci maki. Orang lain haram, nggak boleh. Di sini tempat mulia, nggak boleh ada kata-kata kotor, nggak boleh. Dan inilah pendidikan, harus seperti itu pendidikan itu. Percaya nak, kalian ketika nanti keluar sudah dewasa, akal kalian sudah sempurna. Kemudian kalian akan mengingat masa-masa ketika di pondok. Kalian akan mengatakan, kenapa dulu saya tidak serius pondoknya? Kenapa tidak lebih lama lagi? Kenapa? Itu pasti akan ada kata-kata begitu. Selama kalian normal hidupnya. Makanya kembali nak. Sekarang tempatnya kalian capek. Waktunya kalian capek. Sekarang tempatnya di sini. Capek untuk sesuatu yang mulia. Banyak orang yang capek-capek untuk sesuatu yang hina di luar sana. Tapi kalian capek untuk sesuatu yang mulia, ilmu dan akhlak. Capek kalian untuk itu. Pun juga capek kalian untuk kebahagiaan kalian. Tapi untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kalian harus mendapatkan dua. Tidak hanya capek, sungguh-sungguh dalam belajar, tapi juga harus berusaha menundukkan hawa nafsu. Baru kebahagiaan hakiki kalian dapat. Banyak orang yang capek-capek tapi tidak menundukkan yang kedua itu, menundukkan hawa nafsunya. Dia hanya bahagia yang semu. Kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang palsu. Orang yang tidak berusaha menundukkan hawa nafsunya, sombong, tidak mau mendengar nasihat orang lain. Lihat, sudah kerugian. Nasihat itu suatu kebaikan, kemudian dia sudah nggak mau mendengar, rugi dia. Nggak mau belajar kepada orang lain, dia rugi lagi. Merasa dirinya selalu yang paling hebat, paling terbaik, yang lain hina, rendah, rugi lagi, rugi. Gampang mencaci maki orang lain, hawa nafsu semua. Rugi lagi. Lihat. Nggak bisa dia hidup dengan orang itu, nggak bisa. Menghargai orang nggak bisa, nggak akan bisa hidup. Apalagi di masyarakat nanti, susah yang seperti itu. Baik, itu kunci yang kedua. Satu, capek untuk mulia. Yang kedua, tundukkan hawa nafsu untuk bahagia. Udah, itu aja. Baik ya.
Kemudian, nah, ini tips menuntut ilmu sebelum ditutup terakhir. Insya Allah tidak akan panjang, setiap pertemuan tidak akan panjang. Alam semesta ini dibangun di atas sebab musabab. Dalam ilmu akidah namanya al-hukmul adi. Adah. Sebab itu ada dua macam. Sebab itu ada berapa? Dua. Ini dicatat oleh kalian. Sebab itu ada dua macam. Ada sebab zahir, ada sebab batin. Zahir itu nampak. Batin itu tak nampak. Tapi ada, nyata. Bismillah, bismillah, bismillah. Ada berapa? Ada zahir, ada batin. Zahir artinya apa? Batin artinya apa? Tidak, enam. Baik. Kalian pengen sukses tidak belajarnya? Sukses tidak belajarnya? Pengen manfaat ilmunya? Ada sebabnya, ada syaratnya. Syarat zahir itu sebetulnya orang pengen banyak ilmu, dapat ilmu, belajarnya sukses, apa? Ya dengan belajar. Belajar yang rajin, kan itu namanya sebab zahir. Waktunya belajar nggak ngantuk. Serius ketika belajar. Sungguh-sungguh ketika belajar. Nah ini namanya sebab zahir. Tapi ada sebab satu lagi. Namanya sebab batin. Sebab batin ini hanya para santri yang punya. Pelajar yang lain nggak punya. Hanya para santri yang punya. Sebab batin itu adalah hati kalian. Hati kalian semua. Hati gimana maksudnya Ustaz? Hati yang ditata ketika belajar ingin ridha Allah. Satu sebab batin itu. Hati yang ditata ketika belajar ingin ilmu yang bermanfaat. Hati yang ditata ketika belajar hanya bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada sebab zahir tadi itu. Hati yang ditata bahwa meyakini bahwa yang memberikan ilmu hakikatnya adalah Allah. Hati yang ditata bahwa Allah saja yang bisa memberikan ilmu, maka mintanya hanya kepada Allah. Ini namanya sebab batin ini. Urusan hatimu itu sebab batin. Para ulama itu telah melakukan penelitian, uji coba dari zaman dulu. Sampai ada kesimpulan dari salafus saleh yang dinukil oleh para ulama bahwa jika dibandingkan sebab zahir dengan sebab batin, mana yang lebih berpengaruh, mana yang lebih menggiring kepada kesuksesan, mana yang lebih berbuah? Jawabannya adalah sebab batin, bukan sebab zahir. Oleh karenanya di pondok ini kenapa wiridan segitu banyaknya? Biarkan itu sebab batin. Doanya banyak di sini, biarkan itu sebab batin. Cara kita untuk mendapat ilmu manfaat bukan hanya duduk di kelas dengan guru, bukan, tapi duduk di masjid, zikir kepada Allah. Itu cara juga. Cara kita untuk dapat ilmu yang manfaat bukan hanya dengan murojaah, bulak-balik buku, bukan. Buku pelajaran, dibulak-balik, bukan itu. Tapi bulak-balik buku zikir, buku wiridan kalian itu. Cara kalian untuk, atau kita semua untuk dapat ilmu yang manfaat bukan hanya mengulang-ulang hafalan. Majmu'ah mutun, dibawa kemana-mana, diulang-ulang hafalan, diulang-ulang. Benar itu, benar. Tapi ada yang manfaat yang lainnya. Ada yang bisa mendorong. Apa? Perbanyak sholawat. Banyak sholawat. Ini yang punya hanya santri. Dan itu kelebihan kalian. Tidak hanya, ayo belajar, giat belajar yang efektif. Ayo begini, datangkan motivator.
Kemudian datangkan lagi guru terbaik, guru hebat. Itu baik. Tapi ada yang lebih manfaat, lebih berpengaruh, lebih berbuah, yaitu sebab batin. Dan itu hanya dimiliki oleh santri. Itu kelebihan kalian. Itu kelebihan kalian. Lu kalian pikir yang ngasih ilmu siapa? Gusti Allah. Masa kalian lebih percaya kepada seorang motivator daripada kepada Allah? Masa kalian bergantung pada guru daripada kepada Allah? Masa kalian bergantung pada kitab atau pada metodologi tertentu pada Allah? Mustahil itu. Nggak mungkin, nak. Percaya. Sampai dikatakan salah satu imam hadis, Ustaz lupa siapa lebih tepatnya. Imam hadis salah satunya nulis satu hadis, sholat 2 rakaat. Selesai nulis satu hadis, sholat 2 rakaat. Nulis satu hadis, sholat 2 rakaat. Sampai segitunya. Allah. Karena ada sebab batin untuk keberkahan. Untuk keberkahan. Baik ya. Makanya kalau guru-guru yang dengar pelajaran ini, kami masih ingat dulu diajarin, nak. Masya Allah, itu syukur betul sama guru dulu. Begini bilangnya, gak boleh masuk kelas kecuali punya wudu. Apa hubungannya wudu sama belajar? Kan gitu ya. Tapi beliau jelaskan, nak, kata beliau gini, ilmu itu ibarat air yang jernih. Ibarat air yang jernih, betul. Tapi air jernih itu kan pasti lewat perantara. Paralon, kayak keran, kayak kan lewat seperti itu. Walaupun airnya jernih, tapi kalau seandainya kerannya kotor, bahaya nggak buat kesehatan? Bahaya. Maka upaya untuk membersihkan keran itu harus, ngontrol harus. Hanya sebelum ngajar itu punya wudu deh semuanya. Baik santrinya ataupun gurunya. Gitu ya. Biar ada keberkahan. Ada kadang kalian akan mengingat satu kata, satu kalimat, satu nasihat dari guru kalian sampai kalian tua nanti. Ada. Dan itu urusannya ke hati nanti. Menusuk betul ke hati. Ada yang begitu. Tolong ini digalakan. Wajib jadikan peraturan. Gak boleh guru ngajar tanpa wudu. Santri juga sama. Gak boleh masuk kelas kecuali sudah punya wudu. Ini cara. Karena dawam wudu itu ada keutamanya sendiri. Bisa kita bahas nanti. Ya. Baik, kita simpulkan sebelum ditutup. Ingat, ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan berleha-leha. Harus dengan capek, harus dengan perjuangan. Apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian alami sekarang, sumpahlah inilah itu memang syaratnya ilmu. Syaratnya ilmu, selesai sudah. Dan ilmu membawa kepada kebahagiaan. Capek membawa kepada kebahagiaan, capek yang bermanfaat. Tapi untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki harus diiringi dengan namanya tarbiyah, menundukkan hawa nafsu. Coba kalian, nak, yang suka-suka membangkang, suka ini pengennya gitu, nolak terus. Coba tahan itu hawa nafsu kalian. Kalau ada gejolak gitu langsung kalian katakan pada diri kalian sendiri, diam nafsu. Diam, nurut ente. Diam, nurut ente. Sampai Imam Ghazali itu memberikan kita trik, ini psikolog juga. Ketika hawa nafsu kita ini senangnya maksiat terus, ini kita berbicara pada diri kita sendiri. Katakanlah kepada nafsumu, kata Imam Ghazali. Katakan kepada nafsumu, wahai nafsu, apa engkau tidak malu kepada Allah? Ya nafsu, kenapa maksiat? Apa kau tidak malu kepada Allah? Nah, ini memang efek terapi yang luar biasa yang seperti ini psikolog. Baik ya, kemudian jangan hanya capek itu hanya ngambil sebab zahir saja, tapi juga sebab batin. Jadi sudah lengkap. Nah, capek serius kalian dalam belajar, kerja keras kalian dalam belajar,
Kemudian tidak hanya itu, iringi dengan menundukkan hawa nafsu atau tarbiyah. Kemudian tidak hanya itu, jangan bersandar sama sekali pada sebab zahir. Capek kalian beginilah, meroja, jangan. Tapi lebih bersandar pada sebab batin. Insya Allah kalian akan dapat ilmu yang bermanfaat, yang akan membawa kalian pada kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, ilmu yang membawa kita kepada kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan yang hakiki ya Allah, bukan kebahagiaan yang semu ya Allah. Dan ya Allah ya Rabbana, kami mohon ya Allah, jadikan setiap santri, setiap guru yang ada di tempat ini menjadi pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad SAW, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan segala hajatnya, hajat-hajat orang tuanya dimudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah hajat orang tuanya ya Allah. Jika ada yang sumpek di antara santri-santri yang soleh-soleha ini ya Allah, angkat sumpeknya ya Allah. Jika ada rasa tidak betah ya Allah, ganti dengan rasa betah ya Allah. Jika ada susah dalam belajar di antara para santri, mudahkan ya Allah. Jika ada malas di antara para santri ini ya Allah, angkat malasnya ya Allah, gantikan dengan rajin ya Allah. Jika ada kok santri ya Allah yang su'ul adab kepada gurunya, kepada muraqibnya, kepada kakak kelasnya, kepada saudaranya, pada sahabatnya ya Allah, ganti su'ul adabnya dengan adab ya Allah. Ala hadhin niyya wa lakum bisalih al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil maliki yaumiddin ya kana. Baik, soleh semuanya ya, solehah semuanya. Baik, syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.